Halo semuanya, balik lagi bersama saya dan kali ini kita mau pemasangan bagian LCD yang kemarin kirim dari kampung karena layar LCD-nya itu emang pecah, kita harus ganti dan kita ini lagi pemasangan LCD-nya, kita lem dulu di bagian frame-nya, nanti lalu kita pasang LCD-nya, soalnya kita harus dilem dulu ya biar kenceng dan harus pas juga di bagian pengelemannya. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun ketinggalan ya guys ya. Harus pas semuanya. Dan ini udah selesai pengelemannya. Lalu kita tambahin yang belum merata, kita meratain semua buat pengelemannya. Nanti kita lanjut lagi kalau sini udah selesai. Kita percepat aja karena durasinya bakalan panjang ini ya. Dan ini udah selesai buat pengelemannya, lalu kita siapkan di bagian LCD-nya, lalu kita buka bagian plastik segelanya karena ini masih baru. Ini masih orinya ya guys ya. Kita beli yang bagusnya lagi bagian LCD-nya supaya lebih awet lagi. Lalu kita pasangkan di bagian frame-nya, jangan sampai kegencet ya guys ya. Lalu kita pas-pasin dulu di bagian LCD-nya, jangan sampai melenceng ya guys ya. Karena emang harus pas, biar ke fleksibelnya juga pas juga. Kalau bisa ini dipres, kalau nggak ada presan ya kita pakai karet, kalau nggak ada pakai karet bisa pakai solusi pakai lakban, di lakban aja bes ya, supaya kenceng biar nggak lepas-lepas lagi, biar nunggu keringnya dulu. Lalu kita pasang bagian fleksibelnya karena ini harus dipasang, kalau tidak dipasang nggak bakalan normal di bagian LCD-nya dan fungsinya pun nggak bakalan normal juga. Jadi kita harus pasang di bagian fleksibelnya ke bagian mesinnya. Harus pas, jangan sampai miring ataupun meleset. Lalu ini bagian fleksibel LCD-nya kita paskan juga perlahan karena emang udah ada jalurnya sendiri. Kita pas-paskan juga, harus dipasang. Dan lalu ini bagian baterainya kita paskan juga karena emang harus ada baterainya ya guys ya. Lalu buat pemasangannya bagian fleksibel LCD-nya dulu, baru bagian baterainya. Nah, udah selesai, lalu kita pasang bagian bezel bagian frame-nya. Kita harus dipaskan dulu, harus pas, lalu kita baut. Jangan sampai ketinggalan bautnya, harus dipasang semua, dipasang ke semula lagi. Lalu kita coba dulu, dites apakah masih nyala di bagian baterainya. Dan alhamdulillah masih nyala ya guys ya. Dan ini masih mengganggu karena masih ada plastiknya. Lalu kita pasang lagi di bagian yang lainnya, kita siapkan dulu di bagian baut yang lain karena harus dibaut semua, kalau tidak ya gak bakalan kenceng ya guys ya. Yang frame bagian bawahnya kita juga harus dipasang juga, pokoknya harus dipasang semua. Bagian baut pun yang sekecil apapun harus diteliti lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan ini udah selesai, kita tes di bagian kameranya apakah sudah normal. Dan alhamdulillah kamera belakang, kamera depan pun alhamdulillah sudah normal. Oke, dan kita lanjut di bagian pemasangan cover belakangnya ya guys ya. Dan jangan lupa juga di bagian bautnya jangan sampai kendor juga, harus dipasangin semua. Dan ini bagian frame belakangnya harus kita pasang juga, yang penting dipasang ya guys ya, perlahan-lahan karena gampang patah, kita harus perlahan, pelan-pelan saja. Dan ini dilakban lagi ya supaya bagian LCD-nya masih kenceng lagi ya. Dan alhamdulillah ini sudah nyala, sudah normal. Semoga awet ya besti ya. Sudah nyala semua, fungsinya pun sudah normal dan alhamdulillah.